Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ika? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Ibu, perkenalkan saya CGP Angkatan 11. Di sini kebetulan saya sudah masuk ke modul 3.1 yaitu tentang identifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Jadi di sini kami butuh informasi terkait hal tersebut dari kepala sekolah sehingga kami melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Apakah Ibu bersedia hari ini, Ibu? Siap, bersedia. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Izinkan Ibu ya. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya. Di sekolah ini memang sangat kompleks. Dalam setiap program ataupun event-event itu akan ada permasalahan, di mana permasalahan tersebut bisa kita identifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Di sini akan sangat jelas jika ada dua permasalahan dalam satu waktu, jika dua-duanya itu mempunyai nilai kebajikan benar atau benar sama-sama benar, ini sudah masuk ke dalam dilema etika. Yang menjadi fokus permasalahan adalah pada dilema etika. Kalau pada bujukan moral, ini adalah kejadian benar tapi satunya salah. Jadi lebih mudah dalam mengatasi. Siap, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, berarti yang dilema etika, Bu? Dilema etika. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini saya langsung contohkan dalam hal ini untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11 di mana ada 5 orang guru yang lolos seleksi sehingga harus mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan. Di sini dalam hal apa akan dikatakan dilema etika? Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru untuk semakin berkembang. Untuk berkembang ini tentunya dalam mengembangkan kompetensi diantaranya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu adalah kewajiban seorang kepala sekolah, memberi kesempatan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain saya juga punya kewajiban memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang akhirnya tidak terlayani dengan baik. Jadi ini semuanya fokusnya adalah pada peserta didik. Ya, guru harus mengembangkan kompetensinya agar bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun di sisi lain, dalam hal ini akan banyak waktu yang digunakan oleh calon guru penggerak. Akan tetapi bagaimana caranya agar siswa itu tidak kekurangan, tidak ada jam yang akhirnya kosong. Gitu. Jadi tetap fokusnya adalah pada peserta didik ya, Bu ya. Jadi yang lebih utama ya, Bu ya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, kewajiban saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensinya. Dan yang kedua, saya juga harus memperhatikan bahwa jangan sampai ada peserta didik yang akhirnya merasa dirugikan karena ada jam kosong ataupun ada dampak lain dari kebijakan ini yang akhirnya membuat warga sekolah yang lain merasa dirugikan. Baik, Ibu. Insya Allah jelas, Bu ya. Jadi intinya guru itu tetap kompetensinya jalan, anak pun tidak tertinggalkan di bagian pendidikan ya, Bu ya. Jadi kesana kemari kena ya, Bu ya. Semuanya harus berjalan dengan optimal. Baik, Ibu, sangat jelas sekali, Ibu. Memasuki pertanyaan selanjutnya, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, ada beberapa langkah atau prosedur
jalur yang ditempuh. Nggih. Yang pertama saya mengamati situasi dalam hal ini kondisi sekolah ini dengan banyak guru muda itu sangat berpotensi. Tentu ketika banyak guru-guru berpotensi diberi kesempatan untuk berkembang, sekolah ini akan lebih maju karena akan lebih banyak lagi ide-ide kreatif yang disumbangkan kepada sekolah. Agar sekolah ini bisa lebih maju, sekolah ini harus beda dari sekolah yang lain. Jadi setiap ini ada perkembangan ya Bu ya. Selalu. Nah, kemudian dari situasi tersebut saya juga mengamati siapa saja yang terlibat. Siapa saja yang terlibat di sini. Contoh dalam calon guru penggerak tadi akan melibatkan wakil urusan akademik dan urusan akademiknya berkaitan dengan pembuatan jadwal. Kemudian bagian lain ini juga tetap ada hubungannya, yaitu dengan kesiswaan, karena hubungannya nanti adalah dengan kegiatan siswa. Terima kasih Bu. Ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam yang pertama ya, untuk kasus dilema etika berkaitan dengan mungkin hampir di setiap sekolah banyak kepala sekolah yang mengeluh, sekolah yang mengeluh dengan adanya guru penggerak itu. Banyak yang akhirnya calon guru penggerak fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi ada tugas utamanya justru terabaikan, yaitu melayani siswa di kelas. Betul. Dalam hal ini tentunya langkah yang pertama ya, saya mengumpulkan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, memberikan pemahaman bahwa tugas utamanya adalah tetap mengajar, memberikan pelayanan kepada peserta didik. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan Purwaka bidang akademik dan urusan akademik untuk membuat jadwal agar calon guru penggerak ini 3 jam terakhir setiap harinya itu kosong jam, dengan maksud jika nanti ada jadwal ruang kolaborasi atau penyelesaian tugas ini dengan tidak meninggalkan tugas utama. Baik Ibu, salam dipahami Ibu, sangat jelas sekali tentunya Ibu. Terima kasih Ibu. Kemudian tentunya dalam kegiatan ini Ibu pernah menemukan sebuah tantangan ya Bu. Jadi hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti ini. Saya sudah membuat sebuah kebijakan bahwa calon guru penggerak diberi jam pagi semua untuk mengajar, dengan maksud agar tidak ada kelas yang ditinggalkan untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak. Ini adalah kebijakan yang seharusnya menjadi optimal akhirnya pelayanan terhadap siswa. Namun dalam hal ini memang kadang ada hal-hal yang bisa terjadi yang kurang tidak sesuai dengan rencana awal. Tentunya hal ini terdampak pada respon dari warga sekolah yang lain. Ketika tidak berjalan sesuai apa yang diarahkan di awal, tentunya respon negatif muncul dari warga sekolah yang lain. Nah, dalam hal ini saya harus mampu mengatasi. Jadi tantangannya adalah kebijakan yang diberikan mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan yang di awal. Iya, betul Ibu. Baik, bisa dipahami Ibu insyaallah. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti itu Bu, dan bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Tidak ada jadwal tertentu, akan tetapi ketika masalah itu muncul maka harus segera diatasi. Dan masalah ini juga tingkatannya berbeda-beda, levelnya ya. Kalau itu memang sangat mendesak maka harus diatasi saat itu juga di tempat tersebut. Namun jika memang masih bisa ditunda, akan ditunda supaya
lebih tepat waktunya dalam menyelesaikan masalah. Berarti intinya kondisional Ibu ya, tergantung dari level masalahnya Ibu ya. Kondisional. Seperti itu. Baik Ibu. Kemudian adakah Ibu seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, iya. Ini juga sama kondisional. Jadi ada memang permasalahan yang saya langsung ambil keputusan sendiri saat itu juga. Tapi ada juga tergantung level tadi ya. Ada juga yang saya memang membutuhkan pertimbangan. Biasanya saya minta pertimbangan dari wakil kepala sekolah ataupun urusan yang membidangi permasalahan tersebut berkaitan dengan anak. Ya, jadi biar tepat sasaran Bu ya. Betul. Jadi tergantung permasalahannya ada di bidang akademika atau kesiswaan atau sarpras, humas dan lain. Bisa dipahami Ibu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan di sini ada pengalaman bahwa agar keputusan yang diambil ini tidak merugikan pihak manapun atau paling tidak meminimalisir pihak yang dirugikan. Jadi fokus adalah pada kepentingan orang yang lebih banyak. Ya, dengan seefektif mungkin, baik itu kalau berkaitan dengan waktu ya dari segi waktu, kalau berkaitan dengan biaya ya dari segi pembiayaan dan lainnya. Jadi tujuan tercapai optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Jadi kalau saya pernah belajar itu tentang ini ya Bu ya, tentang individu versus kelompok ya Bu ya. Jadi kita lebih kepada yang kayaknya tadi lebih banyak ya, pada fokus paling lebih banyak Bu ya. Lebih banyak manfaat. Jadi meminimalisir untuk merugikan pihak manapun ya Bu ya, ini. Baik. Ibu, itu pertanyaan dari saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena sangat banyak ilmu yang saya pelajari, dan tentunya pengalaman ini akan menjadi sangat berharga ketika nanti kita mengalami hal yang sama. Jadi saya untuk pengalaman bisa menyelesaikannya. Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon pamit dulu ini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.